NPM 519144 dari kelas 4D Prodi PGSD. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan sekaligus melanjutkan dari materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang elemen kurikulum 2013. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua elemen kurikulum 2013, yaitu standar kompetensi kelulusan dan juga standar isi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya, yaitu kita akan membahas dua elemennya lagi, yaitu yang pertama standar proses dan yang kedua standar penilaian. Yang pertama, perubahan standar proses kurikulum 2013. Nah, perubahan standar proses kurikulum 2013 ini sudah mencakup prinsip relevansi, di mana titik fokus perubahannya itu pada standar proses yang semula hanya berfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Di kurikulum 2013 sudah dilengkapi dengan mengamati, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, serta menciptakan. Dan tentunya isi dari kurikulum 2013 ini sudah relevan dengan tujuan pendidikan. Perubahan standar proses kurikulum 2013 juga telah sesuai dengan prinsip fleksibilitas, di mana pada perubahan standar proses kurikulum 2013, proses pembelajarannya itu tidak berlangsung kaku di kelas, namun juga dapat dilakukan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Berkaitan dengan prinsip kontinuitas, perubahan standar proses kurikulum 2013 juga telah sesuai dengan prinsip kontinuitas, di mana struktur perubahan standar proses kurikulum 2013, sikap itu tidak diajarkan melalui verbal saja, namun juga disertai dengan contoh dan teladan. Perubahan standar proses kurikulum 2013 juga telah sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi, di mana proses pembelajaran kurikulum 2013 ini kan dilakukan secara tematik dan terpadu. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Nah, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 mengenai standar proses pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan kriteria mengenai pembelajaran untuk satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dan dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2013, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2013 Nomor 65 tentang standar proses pendidikan untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya, yang kedua, elemen perubahan standar penilaian kurikulum 2013. Perubahan standar penilaian kurikulum 2013 tentunya sudah sejalan dengan prinsip pengembangan kurikulum, di mana dalam kurikulum 2013, penilaian tidak hanya dari segi aspek kognitifnya saja, namun mulai mempertimbangkan aspek lain, baik dari segi afektif maupun psikomotorik. Nah, dalam kurikulum 2013, penilaian itu tidak hanya pada produk saja, namun juga pada proses. Bahkan, kegiatan ekstrakurikuler juga termasuk komponen dalam penilaian. Kurikulum 2013 kan mencakup 3 aspek. Yang pertama kognitif, afektif, dan yang terakhir psikomotorik. Maka tentunya proses penilaian kurikulum 2013 harus mencakup 3 aspek tersebut. Baiklah, saya rasa hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya menyadari masih banyak kesalahan maupun kekurangannya. Untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.